Pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang menangis terseduh-seduh dan tidak bisa tidur justru karena ia memiliki terlalu banyak uang? Di zaman modern, orang-orang mungkin akan mengalami stres, gelisah, dan bahkan depresi karena lilitan hutang atau himpitan kemiskinan. Namun, sejarah peradaban Islam mencatat sebuah anomali yang luar biasa. Inilah kisah tentang seorang sahabat Nabi yang agung yang justru kehilangan ketenangan batinnya ketika tumpukan kekayaannya semakin membukit. Beliau bukanlah menangis karena takut kehilangan hartanya, melainkan karena takut harta tersebut akan menjadi penghalang jalannya menuju surga. Mari kita selami sisi psikologis kedermawanan dari seorang pahlawan Islam, Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah dikenal sebagai salah satu pebisnis paling sukses dan ulung di kota Madinah. Kepiawaiannya dalam berniaga tidak perlu diragukan lagi. Kafilah-kafilah dagangnya menjelajahi berbagai rute perniagaan di semenanjung Arab, membawa pulang keuntungan yang sangat fantastis setiap kali bertransaksi. Asetnya tersebar di mana-mana, mulai dari perkebunan yang subur hingga properti bernilai tinggi di kota. Keuntungannya dalam sehari saja mungkin setara dengan pendapatan seumur hidup orang biasa pada masa itu. Kesuksesan finansial ini membuatnya diakui sebagai salah satu orang terkaya di Jazirah Arab, seorang miliarder pada zamannya yang memiliki segala kenyamanan duniawi di genggaman tangannya. Namun, puncak kekayaan ini justru membawa sebuah malam yang sangat panjang dan menyiksa bagi Thalhah. Suatu malam, istrinya mendapati Thalhah dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Ia berjalan mondar-mandir di dalam rumahnya, terlihat sangat gelisah, wajahnya pucat dan air mata berlinang di pipinya. Ia benar-benar tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Ketika ditanya apakah ada masalah dalam rumah tangga mereka atau ada seseorang yang menyakitinya, Thalhah menggelengkan kepala. Ia mengungkapkan bahwa pikirannya sedang tersiksa oleh sebuah pertanyaan besar mengenai bagaimana mungkin seorang hamba bisa menghadap Tuhannya dengan tenang, sementara harta yang begitu melimpah masih menumpuk dan tertahan di dalam rumahnya. Kecemasan yang dialami Thalhah bukanlah kecemasan duniawi, melainkan sebuah krisis eksistensial tingkat tinggi tentang pertanggungjawaban spiritual. Ia merasa bahwa harta yang diam dan menumpuk adalah sebuah beban yang siap menghimpit jiwanya di akhirat kelak. Harta tersebut bagaikan api yang membakar ketenangan batinnya. Setelah melewati malam yang penuh tangisan dan introspeksi yang mendalam, menjelang fajar menyingsing, Thalhah akhirnya menemukan sebuah pencerahan yang luar biasa. Ia mengambil sebuah keputusan besar yang sangat radikal bagi ukuran manusia biasa. Ia bertekad untuk membersihkan seluruh beban tersebut dari pundaknya dengan cara mengosongkan seluruh hartanya sebelum matahari terbenam. Tepat ketika pagi tiba, Thalhah segera memanggil para asisten dan utusannya. Tanpa menunda sedetik pun, ia memerintahkan mereka untuk membagi-bagikan seluruh harta simpanannya yang berjumlah ratusan ribu dirham kepada fakir miskin, para janda, anak-anak yatim, dan kerabatnya di Madinah. Proses distribusi ini berlangsung dengan sangat masif dan cepat. Kantong-kantong emas dan perak dipindahkan dari peti penyimpanannya ke tangan mereka yang membutuhkan. Tidak ada satu koin pun yang ia sisakan untuk dirinya sendiri pada hari itu. Dalam hitungan jam, kekayaan fantastis yang selama ini menumpuk di rumahnya berpindah tangan, berubah menjadi aliran kebahagiaan bagi warga kota. Kedermawanan Thalhah tidak hanya berhenti pada pembagian uang tunai. Ia juga memikirkan visi jangka panjang dari kekayaannya. Aset-aset properti berupa perkebunan kurma yang luas dan subur, yang merupakan mesin penghasil uang utamanya, tidak luput dari keputusannya. Ia mewakafkan lahan-lahan produktif tersebut untuk kepentingan umat. Hasil panen dari perkebunan itu didedikasikan secara penuh untuk membiayai perjuangan, menyantuni kaum duafa, dan membangun fasilitas publik. Tindakan ini menunjukkan bahwa Thalhah tidak hanya sekedar membuang kekayaannya, melainkan mengkonversinya menjadi portofolio investasi abadi yang keuntungannya akan terus mengalir meskipun ia telah tiada. Ketika malam berikutnya tiba, kondisi rumah Thalhah telah berubah total. Peti-peti yang sebelumnya penuh sesak dengan harta, kini telah kosong melompong. Tidak ada lagi kilauan emas yang menyilaukan mata di sudut kamarnya. Dan ajaibnya, bersamaan dengan kosongnya peti-peti tersebut, hilang pulalah segala kecemasan, kegelisahan dan beban pikiran yang menyiksanya. Malam itu, Thalhah bisa membaringkan tubuhnya dan tertidur dengan sangat pulas. Senyum kedamaian terukir di wajahnya. Ia telah berhasil menaklukkan godaan duniawi yang paling berat.
Baginya, rumah yang kosong dari harta benda duniawi adalah jaminan bagi istananya yang megah di surga kelak. Kisah Tolhah bin Ubaidillah memberikan sebuah tamparan keras, sekaligus pelajaran berharga bagi manusia di era modern ini. Ketika kita seringkali mengukur kesuksesan dan kedamaian dari seberapa banyak harta yang berhasil kita kumpulkan, Tolhah mengajarkan bahwa ketenangan sejati justru didapatkan dari seberapa banyak yang mampu kita lepaskan. Ia dijuluki sebagai Tolhah yang baik hati, sosok pembawa keberkahan layaknya aliran sungai yang memberikan kehidupan bagi sekitarnya. Seni investasi akhirat ala Tolhah membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang kita genggam erat di dunia, melainkan apa yang ikhlas kita titipkan di jalan Tuhan untuk keabadian.